Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali memasuki saat teduh kita pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Februari 2025. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan tak henti-hentinya, anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami menyongsong kebaikan kemurahan Tuhan kembali, ketika kami juga boleh dilindungi dan disertai dalam istirahat malam. Kami bangun pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami hendak melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, dan kami juga dapat mengisi hidup kami dengan terus berlandaskan kepada firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan, kiranya Engkau bersabda kepada kami, dan kami sedia untuk menyambut sapaan Tuhan. Roh Kudus juga menolong kami untuk menerangi hati pikiran kami, dan juga kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi ini pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 56, dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Merpati di pohon-pohon Tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang menyerang dan menindas aku. Seteru-seteruku mengejar aku sepanjang hari. Ya, banyak orang yang menyerang aku dengan angkuh. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka memutarbalikkan kata-kataku, senantiasa merancangkan yang jahat terhadap aku. Mereka bersekongkol dan menyergap. Mereka mengamat-amati langkahku, sementara mereka mengincar nyawaku. Bagaimana mereka bisa terluput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa ini dalam murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku telah Kau catat. Taruhlah air mataku ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya tercatat dalam kitab-Mu? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah mengikat aku. Kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman pada pagi hari ini. Dan kalau kita bersama membaca bagian ini, saudara, sebenarnya ini juga bagian dari pengalaman Daud dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Pada waktu itu, untuk menghindari Raja Saul yang ingin membunuhnya, maka Daud melarikan diri ke kota Gat. Namun, orang Filistin menangkapnya, lalu menghadapkannya kepada raja mereka, dan saking takutnya, saudara-saudara, pada saat itu Daud berpura-pura gila, sehingga mereka pun melepaskan Daud. Rasa takut Daud diungkapkannya juga di dalam Mazmur 56 ini. Daud mengadu kepada Allah tentang bagaimana musuh-musuhnya membuatnya sengsara dan menginginkan kematiannya. Jadi saudara-saudara, perkataan dalam Mazmur 56 ini dituliskan Daud setelah ia ditangkap oleh orang Filistin di Gat, dan saat itu ia tengah melarikan diri. Ia sedang mencari tempat perlindungan dari kejaran Saul beserta tentaranya. Ini seperti keluar dari kandang singa
masuk ke mulut buaya. Kondisi Daud pada waktu itu. Daud merasa tidak ada tempat aman baginya. Dia pun dipermalukan oleh musuh-musuhnya dan hidup dalam ketakutan. Saudara-saudara, Daud berada dalam kesulitan dan ketakutan yang luar biasa. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan perasaannya yang takut dan sendirian, tetapi saudara-saudara, dia juga mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah. Daud meminta pertolongan kepada Allah. Ia yakin bahwa ketaatan dan pertolongan, kekuatan dan pertolongan datang dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak putus asa. Walau kemanapun dia pergi, selalu saja ada musuh yang memeranginya, tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Keyakinan inilah, saudara-saudara, yang menghilangkan rasa takutnya. Maka kalau kita lihat misalnya dalam bacaan kita, 2 kali diulangi dalam ayat 5 dan ayat 12, Daud berkata, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Luar biasa, saudara. Ini diucapkan 2 kali di dalam ayat 5 dan ayat 12. Ia memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Allah akan menolong dan memberinya kemenangan. Bagi Daud, orang yang berbuat jahat kepadanya akan mendapat balasan dari Allah. Sebab Allah tahu kesusahan yang dialaminya dan ia dapat senantiasa ada di dalam jalan Tuhan dan ia percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil. Saudara-saudara, Daud mengalami masalah yang bertubi-tubi. Jika kita berada pada posisi Daud, pasti kita tidak mudah, saudara-saudara, untuk tetap percaya kepada Allah, sementara ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, dan yang membuat kita menjadi takut dan cemas. Tidak mudah, saudara, untuk kita tetap percaya kepada Allah dalam posisi yang sangat sulit. Bayangkan, belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah lain. Berbagai masalah itu siap mendesak masuk dan menggerogoti jiwa kita. Maka saudara, tidak heran ketika kita dalam keadaan yang paling berat, di titik yang paling bawah dalam masalah kita merasa jiwa kita itu kosong. Namun saudara-saudara, tidak demikian dengan Daud. Ia tetap ada di dalam pengharapan kepada Allah, bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itulah juga yang akan dilihat oleh Allah. Itu keyakinan dari Daud dan tentu keyakinan kita semua. Kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Kita akan semakin mengenal Allah. Kita juga semakin belajar untuk tetap percaya kepada Allah. Apapun dan bagaimanapun keadaan dan pergumulan hidup kita yang kita alami dan yang kita hadapi, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya saudara senantiasa juga mengasihi Tuhan, perjalanan untuk semakin mengenal Allah tidaklah mudah, sebab kepercayaan penuh kepada Allah memerlukan sebuah proses yang panjang. Kita akan mengalami jatuh bangun kehidupan ini. Percaya kepada Allah bertumbuh lewat pengenalan kita akan Allah, baik melalui firman-Nya atau dari pengalaman hidup bersama dengan Allah. Maka saudara-saudara, ketika peristiwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, baik suka maupun duka, percayalah di dalamnya Allah turut hadir, beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita melewati setiap proses kehidupan, baik suka duka dan berbagai pergumulan yang kita hadapi, maka di situ sebenarnya kita sedang mengalami hidup bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita, dan kita boleh terus belajar seperti Daud untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Allah. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami belajar dari Daud. Kami tahu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Dia begitu takut dan begitu cemas menghadapi musuh-musuh, dan dia direndahkan sedemikian rupa. Namun ia tidak takut. Kalau Allah di pihaknya, maka siapakah yang akan melawannya? Maka ia tidak takut ketika pengharapan kepada Allah begitu kuat. Maka biarlah kami sekalian juga dapat belajar dari Daud ketika berbagai masalah,
tekanan hidup bertubi-tubi, apakah itu sakit penyakit maupun pergumulan ekonomi dan pergumulan hidup lainnya yang menimpa dan menerpa kami, maka biarlah kami tidak putus asa. Kami tetap percaya seperti Daud, bahwa aku percaya kepada Allah, aku tidak takut, karena Allah itulah pengharapan kami dan pertolongan kami. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini, dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Bagi yang masih sakit, kiranya Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan dalam waktu Tuhan. Tuhan bekerja melalui proses pengobatan yang dilakukan. Bagi yang bergumul, baik itu pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, maupun pergumulan hidup lainnya, biarlah Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, karena di dalam lorong yang gelap ini, di ujung ada cahaya cerah yang bersinar, di dalamnya ada pengharapan bahwa setiap masalah akan dapat diselesaikan dengan baik, bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Dalam nama Kristus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun dan bayang-bayang maut sekalipun, kami berdoa, terpujilah namamu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.